Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswaku semua? Kita bertemu ya di pertemuan ke-10 mata kuliah Patologi Sosial. Nah, tema kita hari ini adalah kenakalan remaja. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya untuk waktunya yang telah menyimak video tentang kenakalan remaja. Semoga kita semua selalu sehat ya, semoga selalu dimudahkan oleh Allah dan insya Allah selalu termotivasi walaupun kita sedang dalam fase pandemi COVID-19. Baik, kenakalan remaja ini adalah salah satu masalah yang akan selalu ada ya dalam setiap zaman, karena yang namanya remaja itu kan selalu ada ya fasenya dari kanak-kanak kan, kanak-kanak, kemudian ke remaja, kemudian dewasa. Nah, fase remaja merupakan salah satu fase yang agak sedikit riskan kalau misalnya remaja itu tidak dibimbing atau tidak mendapatkan perhatian yang baik misalnya atau perhatian yang serius dari orang tua dan lingkungan. Nah, kenakalan remaja itu berasal dari bahasa Inggris ya, yang artinya adalah terlupakan. Ya, berarti anak-anak yang akan terlupakan. Kemudian dia dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi yang sering dilakukan oleh para remaja untuk berbuat onar. Jadi identik dengan remaja yang susah untuk diatur gitu ya, remaja yang susah untuk menjadi pribadi yang baik seperti itu. Nah, kondisi ini merupakan satu kondisi patologis kan, karena remaja tersebut berbuat dan bertindak di luar batas dan norma-norma hukum yang berlaku. Nah, kenakalan remaja itu dapat dikategorikan di usia 10 hingga 18 tahun, itu remaja yang melanggar hukum. Nah, kemudian apa sih penyebab dari kenakalan remaja? Kenakalan remaja itu bisa diakibatkan atau penyebabnya adalah karena masalah sosioekonomi dan masalah situasi keluarga. Nah, sosioekonomi berdasarkan hasil penelitian itu menunjukkan bahwa kelas ekonomi rendah dan tinggi itu bisa menimbulkan kenakalan remaja. Kegagalan studi, frustasi itu menyebabkan kenakalan remaja. Nah, sedangkan situasi keluarga, pendidikan keluarga keras dan bebas misalnya ya, orang tua yang terlalu mengatur gitu, kemudian dapat menimbulkan kenakalan remaja juga. Nah, pengawasannya juga kurang atau longgar itu juga bisa menyebabkan kenakalan remaja. Oke, kemudian apa sih faktor internalnya? Adanya krisis identitas, adanya kontrol diri yang lemah gitu. Nah, remaja itu memang harus mendapatkan perhatian yang ekstra ya dari lingkungan, apalagi dari orang tua, karena memang mereka adalah fase yang tadi saya katakan, fase yang masih rentan gitu, fase yang masih membingungkan. Mereka ini maunya kemana? Mereka suka bergaul misalnya, kemudian tiba-tiba suka sesuatu yang beda dengan biasanya. Nah, sehingga kalau tidak mendapatkan perhatian serius atau perhatian yang ekstra dari orang tua, maka itu akan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kalau faktor eksternalnya banyak sekali ya. Eksternalnya, orang tua yang terlalu memanjakan anak juga bisa menyebabkan kenakalan remaja, karena dia terbiasa harus terpenuhi semua kebutuhannya. Nah, ada teori kenakalan remaja, ada dua teori. Pertama, teori konflik kebudayaan. Anak hidup dalam masyarakat yang mempunyai nilai-nilai bertentangan. Ini juga dapat menyebabkan kenakalan remaja. Kemudian teori ketidakpuasan status. Nah, anak-anak yang berada di kelas bawah atau tidak mampu, itu susah sekali untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan kelas menengah atau tempat dia bersosialisasi atau berkomunikasi dengan lingkungannya. Nah, kenakalan remaja ini kadang bisa juga bersifat individual, tapi umumnya bersifat kolektif karena mereka adanya solidaritas di antara mereka. Jadi salah satu hal yang luar biasa gitu ya, yang memang harus diperhatikan secara ekstra adalah bahwa remaja ini mempunyai rasa solidar yang kuat terhadap temannya. Oke, nah kenapa solidar ini juga bisa bersifat negatif, juga bisa bersifat positif. Nah, apa sih upayanya untuk menangani remaja yang bermasalah? Nah, kita perlu melakukan dulu observasi ya. Kita bertanya juga melalui interview dan home visit gitu untuk mengetahui apa kira-kira solusi untuk menangani remaja yang bermasalah. Nah, program pendidikan untuk menangani kenakalan remaja jelas ya, kita balik lagi ke agama, ke basic agama. Nah, dalam Islam itu penanaman nilai agama sangat penting dari kecil. Anak itu diajar misalnya bagaimana sopan santun kepada orang tua, kemudian bagaimana dia bisa beradab, beretika ketika dia berada di luar rumah ya. Jadi memang
penanaman nilai agama dari rumah itu utama dan pertama. Baik, itu saja dari saya tentang kenakalan remaja. Nanti kalian bisa lihat slide-nya ya yang saya share di e-learning. Oke, tugasnya jangan lupa dikerjakan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.